Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, selamat sore, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kalau pada kesempatan sore hari ini kita dapat bersama-sama bertemu kembali untuk merenungkan sabda firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga pada sampai sore hari ini Kau masih memberikan kesempatan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk dapat menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami hendak bersama-sama merenungkan sabda firman-Mu. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang berfirman atas kami, dan kami siap untuk bersama-sama mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama membaca sabda firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, orang percaya dikatakan sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dalam hal apa kita disebut sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang? Yaitu dalam berbagai mengatasi segala macam permasalahan, problem dalam kehidupan kita. Biarpun masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin mengalami kesulitan di dalam menghadapi segala macam permasalahan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus memberikan 3 kunci agar kita dapat hidup sebagai pemenang. Yang pertama, marilah kita bersama-sama hidup dalam pertobatan yang sungguh. Bapak Ibu, hidup dalam pertobatan yang sungguh. Di dalam surat Roma 8 ayat 1 sampai 4 berbicara mengenai kemerdekaan sejati yang kita peroleh melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Setiap orang yang mau hidup berkemenangan, maka ia harus mengalami pertobatan dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ia harus sungguh-sungguh bertobat dan hidup dalam kesucian. Bila seorang masih hidup dalam pertobatan yang semu, sekalipun ia melayani Tuhan dengan sungguh, ia memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan rutin, tetapi kalau pertobatannya itu adalah pertobatan semu, maka ia tidak akan mengalami kemenangan dalam hidup mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, ia harus hidup dalam pimpinan roh. Di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 17 berbicara mengenai hidup yang dipimpin oleh roh. Setiap orang percaya yang mau hidup
dipimpin oleh Roh dalam hidupnya, maka ia harus benar-benar mengikuti cara yang Tuhan senantiasa berikan dalam kehidupan mereka. Lalu cara yang bagaimana yang harus kita bersama-sama lakukan supaya kita bersama-sama dapat hidup di dalam Roh? Bapak Ibu yang terkasih, cara yang paling tepat adalah dengan rajin membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Itu adalah cara yang luar biasa yang harus kita bersama-sama lakukan dalam kehidupan kita supaya hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu mari kita bersama-sama hidup di dalam pengharapan. Di dalam surat Roma 8 ayat 8 sampai 30 berbicara mengenai hidup di dalam pengharapan. Bagaimana kita bisa hidup di dalam pengharapan yang terus-menerus ada dalam kehidupan kita semua. Tidak ada cara lain selain kita harus dapat melihat dengan jelas apa yang menanti kita, yaitu di dalam kehidupan kita nanti. Kekekalan. Bapak Tuhan Yesus sudah menyediakan yang terbaik untuk kehidupan kita. Mari itu kita pandang dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar berpengharapan di dalam Kristus. Tidak hanya hal-hal duniawi yang senantiasa ada dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Tetapi mari Bapak Ibu, kita melihat sesuatu yang disediakan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar mempunyai satu pengharapan yang jelas di dalam Yesus. Bapak Ibu, 3 hal yang menjadi nasihat daripada Rasul Paulus supaya kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita senantiasa renungkan, kita pelajari dan kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu hidup di dalam pertobatan yang sungguh, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan hidup senantiasa dalam pengharapan. Tetap semangat Bapak Ibu, kita bersama-sama dengan sungguh mengikut Tuhan dan tempatkan Tuhan dalam kehidupan kita yang benar, sehingga Tuhan Yesus senantiasa memelihara kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami anak-anak-Mu sudah merenungkan, menerima sabda firman-Mu sebagai dasar kehidupan kami untuk benar-benar dapat melangkah lebih maju, lebih semangat, dan benar-benar senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan kami semua, dan biarlah nama-Mu senantiasa kami puji dan kami muliakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.